Yo. Hai guys, kami dari kelompok 4. Jangan lupa saksikan kami ya guys. Bye-bye. Hai guys, selamat datang di vlog kami dari kelompok 4 Hukum Islam dan Hukum Adat. Kenalkan, saya Bira Putri Putri dengan NPM 245 1100. Saya Putri Cinta dengan NPM 24511042. Saya Krisya Natalia dengan NPM 24511091. Saya Zara Pena dengan NPM 24511105. Rizka Sofia dengan NPM 24511043. Saya Febrianto Singarino dengan NPM 24511085. Saya Panahmat NPM 245102. Saya Dipusatino Putra dengan NPM 245 Saya Febrianto Termando dengan NPM 24511154. Saya Widianti Wijaku dengan NPM 24511060. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vira Priyani NPM 24511005. 3, 2, 1. Kan di bagian hukum putusnya perkawinan ini kan ada 4 rumusan masalah. Jadi kita bagi-bagi aja kali ya, kan kita juga ada berempat kan. Nah yang pertama itu aku, Yang kedua aku. 3 aku. Aku 4. Oke, jadi aku bahas yang pertama dulu ya. Di sini kan ditanya bagaimana penerapan hukum Islam terkait cerai talak dan cerai gugat yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan atau sistem hukum negara. Nah, jadi di sini menurut aku kan karena undang-undang perkawinan itu telah dikodifikasi dengan kompilasi hukum Islam, itu juga merupakan bentuk penerapan hukum Islam di pengadilan agama. Dengan ini kan dapat dinyatakan bahwa untuk penerapan hukum Islam terkait cerai talak dan cerai gugat yang sudah selaras itu sesuai dengan ketentuan yang dalam peraturan perundang-undangan atau sistem hukum negara. Jadi menurutku itu udah selaras gitu. Nah, menurutmu Ge yang nomor 2 gimana jawabannya? Di yang nomor 2 ini kan ada dibilang perbedaan wewenang sistem perceraian di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Jadi kalau menurutku, mengenai kedudukan dan wewenang pengadilan agama pada mulanya diatur melalui Stablat tahun 1882 nomor 152 yang isinya 1. Pengadilan agama yang baru di samping landrat dengan wilayah hukum yang sama yaitu rata-rata seluas daerah kabupaten. Yang kedua, pengadilan agama menetapkan perkara-perkara meliputi pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, dan baitul mal yang semuanya erat dengan ajaran agama Islam. Lalu yang ketiga, ketentuan tersebut berlaku bagi pengadilan agama di Jawa dan Madura. Jadi yang ketiga ada prosedur cerai talak dan juga cerai gugat yang dilaksanakan di pengadilan agama. Yang pertama itu ada prosedur cerai talak, di mana langkah yang harus dilakukan pemohon yang pertama adalah mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama, dan pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama. Terus surat permohonan ini itu bisa diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Lalu permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Terus selanjutnya ada prosedur cerai gugat, di mana langkah yang harus dilakukan penggugat atau istri atau kuasanya itu pertama mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Lalu yang kedua, penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan. Yang ketiga, surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Lalu selanjutnya gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat sama seperti yang tadi prosedur cerai talak. Kemudian bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dan bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. Nah, gugatan tersebut itu memuat nama, umur, pekerjaan, agama, posita, petitum, dan segala macam. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Jadi gitu guys. Yang keempat, kita akan membahas tentang efektivitas sidang e-court atau sidang elektronik di pengadilan agama. Tapi sebelum masuk ke efektivitasnya, apa itu e-court? E-court atau sidang elektronik itu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online.
di mana dia mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Nah, sidang e-court ini dia itu diresmikan tepatnya pada tanggal 29 Maret 2018 lalu melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Nah, walaupun dia keluarnya udah dari tahun 2018 ya, tetapi efektivitasnya itu pada saat Indonesia terlanda pandemi COVID-19 pada tahun 2020 silam, yang dimana saat masyarakat sudah mengenal e-court, mereka itu menyadari dengan adanya e-court itu dia mempermudah masyarakat dalam melakukan sidang jika berkendala hadir saat persidangan. Nah, walaupun setelah pandemi COVID-19 selesai, sebenarnya tidak ada keharusan untuk memakai e-court, tapi masyarakat banyak menggunakan e-court karena menyadari dengan adanya e-court itu semua perkara itu dapat mempermudah urusan sidang melalui e-court itu. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan hukum putusnya perkawinan cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dalam hukum Islam Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, talak dan gugatan cerai. Talak adalah hak suami untuk menceraikan istri dengan cara mengucapkan talak, sementara gugatan cerai adalah proses di mana istri mengajukan gugatan ke pengadilan karena alasan tertentu, seperti ketidakcocokan atau kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun keduanya mengarah pada perceraian, prosedur dasar hukum dan hak-hak terlibat yang berbeda. Dalam talak, suami memiliki kendali lebih besar, sedangkan dalam gugatan cerai, istri lebih memegang kendali atas permohonan perceraian dan dapat menuntut hak-hak di pengadilan. Kedua, mekanisme perceraian ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam sistem hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Perceraian dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya yang terkait dengan hukum Islam, melibatkan dua cara utama, yaitu talak dan gugatan cerai atau cerai gugat. Kedua cara ini memiliki perbedaan mendasar baik dari segi prosedur, hak, dan memiliki masing-masing pihak. Hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak, serta dasar hukum yang mendasarinya. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Widi. Berikut saya akan melanjutkan penjelasan kesimpulan hukum Islam. Perceraian merupakan masalah hukum dan sosial yang penting, khususnya dalam hukum Islam, di mana konsep talak. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian terutama didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bersama kompilasi hukum Islam KHI yang memberikan pedoman khusus tentang proses tersebut. Perceraian dapat dilakukan melalui dua acara, yaitu talak dan gugatan cerai. Prosedur antara perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan hukum menyoroti aspek unik praktik hukum dalam hukum keluarga Islam. Dalam kasus talak, suami memegang hak sepihak untuk mengajukan perceraian, sedangkan dalam cerai gugat, istrilah yang mengajukan gugatan cerai berdasarkan keluhan tertentu. Terdapat beberapa perbedaan dalam talak dan gugatan cerai, seperti yang sudah kami jelaskan dalam materi yang kami siapkan ini. Perbedaan utama antara talak dan gugatan cerai terletak pada siapa yang mengajukan perceraian, suami atau istri, prosedur yang ditempuh, serta hak dan kewajiban yang ditetapkan setelah pernikahan. Talak lebih bersifat sepihak oleh suami dan biasanya lebih cepat, sedangkan gugatan cerai melibatkan proses hukum yang lebih panjang dengan pembuktian dan pertimbangan hak-hak kedua pihak, terutama istri. Sekian dari saya, terima kasih. Miss ngasih arahan materi pada Bang Rian selaku pewawancara.